Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan sharing, berbagi tentang Sufi Healing. Sufi Healing ini adalah sebuah ilmu tasawuf terapan yang mana fungsinya untuk tidak hanya sebagai usaha preventif atau pencegahan, tetapi juga sebagai upaya pengobatan atau kuratif. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini syifa, Quran itu adalah obat. Namun seperti hal-hal lain, misalnya kita tahu banyak rempah-rempah yang berkembang banyak di Indonesia itu adalah obat. Mungkin kita tahu ada daun sirsak sebagai obat dari diabetes dan seterusnya. Tetapi obat itu kan ada caranya, bisa diekstrak, kemudian berapa takarannya dan seterusnya. Tidak semata-mata karena daun tersebut sebuah obat, kemudian ketika yang punya penyakit minum dengan tidak pakai aturan, dosis, ukuran, cara dan seterusnya. Nah, tetap sedemikian dengan Al-Quran. Al-Quran ini asyifa, Al-Quran ini ada obat. Tetapi bagaimana cara kita memformulasi sebuah Al-Quran bisa menjadi sebuah obat? Ini yang dikatakan, ya insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas. Jadi judul dari pertemuan ini adalah terapi Quran. Banyak insya Allah terapi-terapi Quran yang ada dan berkembang. Namun lebih banyak yang akan saya terangkan ini yang terinspirasi dari magnet rezekinya Ustadz Nasrullah. Alhamdulillah saya termasuk salah satu alumninya. Beberapa kali ikut pelatihan dari mulai seminar, kemudian yang mega seminar, kemudian campnya, pelatihannya di beberapa tempat, sehingga ketika Anda akan mengamalkan apa yang nanti akan saya sampaikan, sebaiknya Anda klik dulu, dengarkan dulu link YouTube Ilmu Garputala dari Ustadz Nasrullah. Bisa ada di YouTube ataupun di channel Telegram. Karena ilmu itu atau dasar itu yang akan kita pakai dalam Sufi Healing dengan menggunakan terapi Quran. Baik, yang pertama kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah obat asyifa. Banyak mufassirin berbeda pendapat memang apakah Al-Quran ini adalah obat untuk masalah fisik atau obat hati atau non fisik. Tetapi banyak juga di antara sahabat, di antara mufassirin, ulama, tabi'in meyakini bahwa Al-Quran ini juga sebuah obat untuk tidak hanya obat tentang penyakit-penyakit batin atau non fisik, tetapi penyakit fisik juga. Karena banyak dari nas-nas yang sahih, bagaimana ketika Rasulullah SAW ada seorang sahabat, kemudian sahabat itu sakit mata, matanya sangat merah. Kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran, kemudian meniupkan ke matanya dan alhamdulillah sembuh. Ada juga seorang sahabat ketika ada orang yang sakit, kemudian sahabat diminta untuk mengobatinya, maka sahabat ini hanya dengan membaca suratul Al-Fatihah, kemudian sembuh. Artinya penyakit yang ada pada saat itu, baik yang minta pertolongan pada Rasulullah atau pada sahabat, itu bukan penyakit hati, bukan penyakit batin ya, tetapi penyakit jasmaniah, penyakit bukan penyakit rohaniah. Oke, metode yang akan saya sampaikan ini terapi Quran ini sebenarnya 100% mengadopsi dari ilmu Garputalanya Ustadz Nasrullah. Kenapa saya berani menyampaikan ini, kemudian berani mengajak teman-teman untuk mengamalkannya? Karena pada saat pandemik ini, pada saat musibah corona ini, banyak testimoni ya
yang beredar di medsos bahkan sekalipun, itu ada beberapa pasien dengan mengamalkan metode ini, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya itu sembuh. Ya. Jadi sudah banyak buktinya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika Anda akan menggunakan metode Quran ini atau pengobatan Quran ini? Yang pertama, Anda harus ada satu keyakinan dalam hati bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar pada dengan janjinya. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah as-sifa. Yang kedua, kita harus yakin betul, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka Allah akan istijabah. Saya ketika membahas masalah istijabah ini beda katanya dengan makbul. Istijabah tuh jauh di atas makbul. Ilustrasinya sederhana. Ketika Anda berjalan, kemudian di lampu merah misalnya, atau di tempat keramaian ketika makan dengan teman-teman atau dengan keluarga, ada seorang mengamen, dia menyanyikan lagunya sumbang, gitarnya pun lebih sumbang lagi, ibaratnya lagu ke utara, gitarnya atau musiknya ke selatan. Karena telinga kita itu sudah jengah mendengarnya, langsung supaya cepat pergi, kita kasih misalnya 1.000. Maka itu makbul. Kenapa? Karena memang tujuan pengamen itu adalah untuk mendapatkan uang. Jadi begitu baru nyanyi 2-3 bait, baru 2-3 petikan gitarnya, kok langsung dikasih, wah ini makbul. Itu makbul, definisi makbul atau ilustrasi makbul seperti itu. Tetapi suatu saat datang lagi seorang pengamen, suaranya bagus, kemudian musiknya juga bagus. Ini bagus sekali, ini nggak layak jadi seorang pengamen jalanan misalnya. Maka kita biarkan aja, kita nikmati musiknya, kita nikmati lirik lagunya, dan setelah selesai, Mas, tolong satu lagu lagi misalnya. Ini nggak makbul ini. Tetapi si pengamen punya keyakinan, wah Masya Allah, saya kok ditambah lagi, ini pasti akan lebih banyak. Nah setelah melakukan permintaan berikutnya untuk menyanyi ataupun untuk lirik lagu yang lain sesuai dengan request daripada yang ada di depannya, dan setelah itu dikasih uang lah, misalnya 10.000 apa 15.000. Ini yang dikatakan makbul. Ini yang katakan istijabah, maaf ya. Jadi Allah janjikan tuh ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti aku istijabah. Bukan ud'uni berdoalah pasti aku kabulkan, tidak, tapi istijabah. Artinya doa kita mungkin saja tidak makbul. Kita berdoa pada saat ini, tapi Allah istijabahnya nanti di akhirat. Karena Allah Maha tahu. Atau kita meminta A, tapi Allah kasih B. Karena Allah Maha tahu apa sesungguhnya yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, jadi keyakinan yang kedua, kita harus yakin ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka Allah akan istijabah. Itu yang harus ada dalam hati kita ketika akan melakukan metode Qur'ani ini. Jadi niat karena Allah, yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai pengobat atau obat. Yang ketiga, yakin Allah tidak akan ingkar janji. Dan yang kelimanya lagi, yang keempat ya, satu niat karena Allah. Yang kedua, yakin bahwa Al-Quran ini adalah sifat ya, semua penyakit lahir maupun batin. Yang ketiganya, kita harus yakin Allah itu pasti mengabulkan janjinya, tidak akan berkhianat, tidak akan ingkar janji. Yang keempatnya, yakin bahwa Allah akan mengistijabah semua keinginan kita. Baru kemudian setelah 4 keyakinan ini, 4 prinsip sebelum pelaksanaan terapi Quran ini ada, maka silahkan baru kemudian kita mengamalkan terapi Quran ini. Lalu bagaimana prosedurnya? Lebih jauh Anda bisa simak ya masalah teorinya atau cara-cara yang non praktis atau latar belakang penjelasannya di channel Ustadz Nasrullah Garputala. Jurusnya Garputala. Yang pertama yang harus Anda lakukan, kenali dulu ya, ketika ini akan dilakukan pada diri sendiri, kenali dulu sebenarnya Anda ini punya penyakit apa. Yang paling mudah adalah penyakit batin sebenarnya, yang penyakit fisik mohon maaf, karena ini indikatornya jelas ya.
kita masuk cek fisik ke lab, kemudian di situ ada hasil diagnosanya sehingga kita tahu persis ya. Tapi masalah-masalah penyakit hati memang kita harus ada guru mursyid, ada orang yang lebih paham, dan peribahasa mengatakan bahwa yang lebih tahu tentang kekurangan, kejelekan atau penyakit hati kita itu adalah musuh kita. Jadi musuh ini harus jadi kawan, jadi teman ya. Menurut kita sudah sempurna, akhlaknya sudah bagus dan seterusnya, tapi menurut musuh kita masih jelek dan seterusnya. Nah, ini ambil hikmahnya dari musuh kita. Lalu kalau nggak punya musuh harus cari musuh. Nah, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Oke, saya yang pertama kita akan coba metode ini adalah untuk diri sendiri, ya. Metode ini untuk diri sendiri, walaupun nanti kita akan coba untuk orang lain. Sebenarnya terapi Quran ilmu garpu tala ini bukan hanya untuk penyembuhan saja, tapi juga bisa untuk pencegahan, bisa untuk hal-hal yang lain. Oke, kita mulai. Asumsinya kita punya keluhan atau punya masalah yang praktis lah, yang dan sudah teruji ya. Ada beberapa testimoninya, nanti kita kirim atau Anda klik aja bagaimana testimoni orang-orang yang sudah positif corona usia 70 tahun, bahkan ada yang lebih, kemudian dibimbing dengan Ustadz Nasrullah dengan menggunakan metode yang akan saya ajarkan ini, biiznillah dengan izin Allah sembuh. Nah, asumsinya jangan asumsi Anda terpapar corona, enggak. Asumsinya Anda sekarang sakit. Anda punya keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya mungkin yang psikologis lah. Kok Anda merasa hidup ini tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia. Selalu yang terbayang adalah kekurangan, ya. Kurang bersyukur dan seterusnya. Sehingga bumi ini kelihatan sempit. Ya. Atau Anda punya permasalahan yang lain. Misalnya kok rezeki sempit dan seterusnya. Atau jodohnya susah atau tidak mudah gitu ya. Dan seterusnya. Yang pertama, kenali dulu Anda punya persoalan apa. Itu yang akan kita terapi. Dan persoalan itu boleh nggak banyak? Boleh. Ya, boleh. Kalau satu itu lebih spesifik, bagus. Jadi satu persatu. Misalnya Anda punya 3 persoalan. Persoalan pertama kaitannya dengan karir misalnya. Persoalan kedua kaitannya dengan keluarga. Persoalan ketiga kaitannya dengan studi. Kita coba satu persatu, kita urai, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Al-Qur'an yang telah Allah turunkan pada Rasulullah SAW. Kita asumsikan Anda ingin mengurai benang kusut yang terjadi kepada keluarga misalnya. Maka yang pertama Anda lakukan dengan menggunakan metode Quran ini, Sufi Healing dengan Quran ini, Anda berwudu. Ya. Mandi itu lebih bagus. Mandi wajib, ya, bersihkan diri, hadas besar, hadas kecil. Anda semua kemudian setelah itu berwudu, dan ketika berwudu itu sudah mulai prosesnya. Jadi ketika Anda membersihkan tangan, maka Anda yakini bahwa dosa-dosa, terutama dosa kecil ya, yang Anda lakukan di tangan itu dengan asbab air wudu itu seiring dengan berjatuhannya air wudu, maka berjatuhan pula dosa-dosanya. Ya, kemudian Anda usap wajah, ya, mungkin dosa yang dilakukan oleh mata, oleh mulut, oleh hidung, oleh telinga, dengan asbab dari percikan air wudu atau basuhan air wudu itu, maka seiring dengan air yang mengalir ke bawah itu, Allah juga gugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, hidung, mulut, telinga, ya, pikiran yang ada di muka ini. Demikian seterusnya. Ketika aku basuh kepala, maka kita yakini, kita resapi, kita visualisasi bahwa dosa-dosa yang kita lakukan dengan pikiran kita, dengan otak kita, ya, Allah gugurkan. Ya. Terus kita basuh tangan tadi udah ya, kemudian basuh kaki, mungkin kaki kita pernah melangkah kepada sesuatu yang maksiat, sesuatu yang dimurkai Allah, maka asbab itu berguguran. Ya. Jadi proses terapi Quran itu sudah dimulai awalnya dari proses berwudu itu, bahkan jauh sebelumnya, yaitu dari proses niat. Kemudian berlanjut ketika proses kalau Anda mandi. Ya, ketika wudu, prosesnya wudu itu sudah satu kesatuan, satu paket. Setelah wudu Anda sholat,
Ya, surat apa? Surat Tobat, ya, 2 rakaat atau surat hajat, ya. Surat hajat. Apa yang akan dilakukan dalam surat itu diyakini. Kalau masalah rizki, Rasulullah sudah mencontohkan bahwa setelah Fatihah maka yang dilakukan adalah membaca berulang-ulang kali dengan ayat wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu litaqwa. Ini nasihat Rasulullah ketika keluarganya kesulitan rezeki. Jadi ketika kesulitan bahan pangan, kesulitan keuangan dan seterusnya, Nabi tidak menasihatin, oh kalau begitu yang biasanya ke pasar 5 jam sekarang harus 8 jam, yang biasanya ke sawah 3 jam sekarang harus 4 jam. Tidak, tapi justru Nabi menasihatinya atau mewasiatkannya atau mengajarinya untuk sholat. Dan ketika sholat itu setelah Al-Fatihah baca berulang-ulang wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu litaqwa. Lalu bagaimana kalau yang lainnya? Bukan hanya masalah rezeki, mungkin kita tidak mudah mendidik anak dan seterusnya. Maka di sujud terakhir itu sudah, ya Allah, hamba mohon petunjuk Engkau bagaimana agar bla 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 bla. Niatnya, hajatnya itu di sujud terakhir. Salam sudah. Nah, setelah itu baru antum berkomunikasi dengan Allah lewat Quran. Caranya adalah pertama pastikan tempat itu hening, ya, supaya konsentrasi kita tidak pecah. Yang kedua, yakini atau rasakan bahwa ini mau berdialog dengan Allah, mau berkonsentrasi dengan Allah. Yakini bahwa Allah itu dekat, Allah itu ada, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Jadi yakini dulu itu, bukan Allah itu jauh, jauh di sana, tidak, Allah dekat. Kemudian niat minta petunjuk pada ya Allah, hamba punya persoalan A, hamba minta jawabannya atau minta solusinya. Maka Anda ambil Al-Quran, mushaf Quran, dan ini disarankan Al-Qurannya yang nggak ada terjemahnya, jadi mushaf betul gitu ya. Karena ketika Al-Quran sudah ada terjemahnya, itu para ulama berselisih pendapat apakah Al-Quran yang seperti ini boleh membacanya ketika haid atau tidak berwudu. Tetapi kalau mushaf Quran itu bukan berarti yang ada terjemahnya itu tidak asli, tidak gitu. Artinya ahsannya, baiknya itu antum buka Al-Quran yang tanpa terjemah, ya. Kemudian setelah doa, sholat, doa, antum pejamkan mata, kemudian pegang Al-Quran, ya. Al-Quran ini pegang, kemudian pejamkan mata. Ya, kalau mau doa ilham dulu boleh. Allahumma alhimna ma rosyida umurana wa izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Minta ilham akan Allah tunjukkan solusi jalan keluarnya. Kalau misalnya tidak hafal pun, niat dalam hati, ya Allah, hamba minta tolong pada Engkau ya Allah, tunjukkan apa yang harus hamba lakukan. Anda bawa Al-Qur'annya kemudian buka, Bismillahirrahmanirrahim, buka. Tak. Dari yang sebelah kanan atas terus baca ke bawah, ya. Tentu ketika membaca ini baiknya juga bagi yang sudah paham artinya ini lebih bagus. Lalu bagaimana yang tidak paham artinya? Maka di sampingnya, syukur kalau ada yang menemaninya, cari ayat-ayat tentang rahmat, tentang azab dan seterusnya. Misalnya saya ini ada satu ayat tentang qalu basyarnaka bil haqqi fala takunna minal qanitin. Ayat ini Anda langsungkan, ya. Di sampingnya ini apa artinya? Kita tanya boleh, sebelahnya. Oke. Ternyata ayat-ayat ini masih tentang azab misalnya. Ketika ayat itu menerangkan tentang azab, mereka itu adalah saya, itu. Mereka orang yang tidak bersyukur akan diri.
Masya Allah, berarti saya kurang bersyukur. Mereka ini dan seterusnya. Nah, itu adalah jawaban Allah tentang diri kita, ayat-ayat itu. Tapi terus sampai ada ayat tentang harapan. Misalnya innallaha ma'as-sabirin. Oh, solusinya berarti saya harus sabar. Ya. Kemudian ada lagi sholat, ada lagi wasta'inu bisobri wassalat. Oh, berarti saya minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian cari di tafsir nanti. Karena sabar sendiri ada yang menafsirkan bahwa sabar itu puasa, bukan sabar dengan diam dan seterusnya. Oke. Jadi Anda baca dari sebelah kanan. Ayat pertama terus ya, ayatnya sampai ada ayat tentang azab, tentang harapan. Selesai, mana yang menukik? Oh, yang ini misalnya. Nah, misalnya tadi permasalahannya Anda punya persoalan kesulitan mendidik anak. Ketemu innallaha ma'as-sabirin. Berarti saya harus sabar. Maka itu pegang, itu kunci. Pegang ayat itu. Dan kemudian setiap waktu azan setelah waktu sholat, ayat itu terus dibaca-baca. Innallaha, dijadikan wirid ya. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Sampai terhujam dalam hati. Terus wiridkan. Nah, itu yang dikatakan dengan metode Garputala dari Sufi Healing tentang metode Quran. Ya, kalau Anda nanti misalnya kok nggak paham ini ayatnya sampai 100 ayat kok nggak bisa yang ketangkap, ya, nggak ada yang ketangkap, ya silahkan ulangi lagi gitu pada waktu yang lain sampai nanti Allah gerakan. Oh, ternyata ada ayat tentang azab, tentang rahmat, kita tangkap ini. Kita punya permasalahan tentang atau persoalan tentang mendidik anak, kok ayatnya ini cerita saja, ya, cerita tentang anak-anak, bukan tentang anak-anak, misalnya tentang binatang, tentang ini, kenapa gitu. Oke, kalau mau konsultasi itu lebih bagus ya, itu bisa konsultasi di channelnya Ustadz Nasrullah, atau ke saya pun boleh konsultasi nanti. Ini bukan menafsirkan Quran, bukan, atau mentakwilkan Quran, tidak sama sekali ya. Ini ranahnya bukan masalah takwil dan tafsir, tapi ranah di rasa. Artinya testimoni ini pengakuan, atau testimoni ini adalah metode ini adalah ilmu rasa. Oke, selamat mencoba. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.